Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, khususnya melanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar yang lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan kitab Maulid Al-Barzanji. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan bacaan kita pada pasal yang ke-8. Qala al-musannif, penulis kitab ini berkata, walamma balagha alaihi salatu wassalamu 4 sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyyah summa adat fawafat bil abwa'i aw bisybil hajunil wafa. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 4 tahun, maka ibunya membawa beliau ke Madinah An-Nabawiyah. Setelah dalam perjalanan pulang, maka ibunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang bernama Abwah atau di daerah Hajun. Jadi pada bagian awal dari pasal yang ke-8 ini menguraikan tentang apa yang dialami oleh Nabi SAW ketika umur beliau 4 tahun. Ketika 4 tahun dalam pengasuhan ibunya Aminah, yang lalu kita sudah baca pada pasal yang ke-7 bahwa beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Nah, setelah itu kemudian diserahkan kembali kepada ibunya Aminah karena satu peristiwa, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari dibawa oleh 2 malaikat lalu kemudian dibelah dadanya. Nah, itu kemudian menimbulkan rasa takut di hati Halimah Sa'diyah sehingga dia kembalikan Rasulullah dalam pengasuhan ibunya Aminah. Nah, pada umur 4 tahun tersebut, Aminah, ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa beliau ke Madinah. Dalam perjalanan pulang dari Madinah, ibunya wafat di suatu tempat yang bernama Abwah atau di Hajun. Fahamalathu hadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah allati sawwajaha ba'du min Said bin Harisah maula. Maka kemudian pelayannya yang bernama Ummu Aiman yang berasal dari Habasyiyah, dari Ethiopia, membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Makkah. Nah, Ummu Aiman inilah yang kemudian dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harisah, salah seorang budak yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian dimerdekakan. Jadi Ummu Aiman adalah seorang perempuan yang sangat banyak jasanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, beliau adalah seorang budak perempuan yang dimiliki oleh ayahandanya Rasulullah Abdullah. Ketika Abdullah wafat, maka beliau kemudian yang merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ibunya Nabi, yaitu Aminah. Sehingga Ummu Aiman ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan layaknya seperti ibu kandung. Beliau mengatakan bahwa Ummu Aiman itu seperti ibu yang kedua baginya. Nah, Ummu Aiman yang berasal dari Habasyah atau dari Ethiopia ini pada awalnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ubaid bin Zaid. Dari Ubaid bin Zaid itulah kemudian mendapatkan putra yang bernama Aiman. Maka beliau kemudian lebih dikenal dengan panggilan Ummu Aiman. Nama aslinya sebetulnya adalah Barakah binti Sa'labah. Barakah binti Sa'labah. Tapi karena punya seorang putra yang bernama Aiman, maka beliau kemudian lebih dikenal dengan panggilan Ummu Aiman. Nah, setelah itu kemudian beliau dinikahi oleh Zaid bin Harisah, ya, salah seorang budak yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Zaid bin Harisah dinikahkan oleh Nabi dengan Zainab binti Jahsy, seorang perempuan bangsawan. Tapi rumah tangga keduanya ternyata tidak berjalan dengan harmonis. Ya, banyak perselisihan yang terjadi. Zaid juga merasa tidak nyaman karena beliau dari kalangan hamba sahaya, sementara istrinya dari kalangan bangsawan. Berkali-kali Zaid meminta kepada Nabi supaya diceraikan dengan istrinya, ya Zainab. Sampai kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan perceraian itu. Dan Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy tadi. Jadi sahabat yang namanya disebut di Al-Quran itu Zaid. Itu disebut secara langsung namanya di dalam Al-Quran. Nah, makanya Zainab membanggakan itu. Kata beliau, sayalah satu-satunya istri Nabi yang diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, supaya Nabi menikahi saya. Ini sebetulnya ada hikmahnya yang besar. Ya, sebelum kedatangan Islam, anak angkat itu posisinya betul-betul seperti anak kandung, ya, posisinya seperti anak kandung, sehingga bekas istri dari anak angkat tentu tidak bisa dinikahi oleh ayah angkatnya karena posisi yang seperti itu. Nah, dengan kedatangan Islam, maka kemudian ingin dijelaskan bahwa sebetulnya anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Sehingga meskipun istri dari anak angkat, kalau sudah cerai itu bisa dinikahi oleh ayah angkatnya, ya. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Sa'id bin Harisah awalnya dijadikan oleh Rasul sebagai anak angkatnya, ya, sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sa'id kemudian dipanggil dengan panggilan Zaid bin Muhammad, dinisbahkan namanya kepada Nabi SAW. Sampai turun ayat di dalam Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, ya, tapi dia itu adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Nah, sejak saat itu kemudian dikembalikanlah posisinya Zaid, bukan lagi sebagai anak angkat, ya, tidak lagi dipanggil dengan panggilan Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil dengan Zaid bin Harisah. Tapi rasa cinta Nabi tidak berkurang sama sekali. Nah, perkawinan antara Zaid dengan Ummu Aiman kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Usama bin Zaid. Putra dari Zaid dengan Ummu Aiman yang bernama Usama mencatat sejarah yang sangat gemilang dalam sejarah Islam. Umurnya baru 17 tahun itu dijadikan oleh Nabi sebagai panglima perang. Umur 17 tahun atau 18 tahun menurut suatu riwayat. Sehingga sahabat-sahabat yang senior itu agak keberatan. Masa anak remaja yang dijadikan sebagai panglima perang, umurnya 17 tahun. Apalagi panglima perang untuk menghadapi kerajaan Bizantium, kerajaan yang sangat besar pada waktu itu.
Nah, tapi Nabi menyampaikan bahwa ada karakter kepemimpinan pada diri Usama sebagaimana karakter kepemimpinan yang ada pada bapaknya yaitu Zaid bin Harisah, dan itu terbukti. Ya, pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Usama bin Zaid kemudian berhasil mengalahkan Bizantium. Ini sejarah yang besar di dalam Islam. Wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalib fadammahu ilaihi wa raqalahu a'la ruqiyah wa qala inna li ibni hadza la sya'nan 'aziman fa bakhin liman waqqarahu wa wala. Ya. Ummu Aiman yang membawa Nabi SAW kembali ke Makkah kemudian menyerahkan Rasulullah kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian memeluk Nabi SAW, memperlakukannya dengan lembut, bahkan dengan penuh kasih sayang. Dan beliau berkata, sesungguhnya putraku ini benar-benar mempunyai keagungan yang besar. Maka beruntunglah orang yang memuliakannya, ya, orang yang menolongnya. Walam tasku fi sibahu ju'an wala atasan qad nafsuhul abiyah wa katsiran ma ghada faqtada bima zamzama fa asbahu wa arwa. Nabi itu ketika masa kanak-kanaknya ya tidak merasakan kelaparan, tidak pernah merasakan kehausan yang membebani beliau. Ya, sering sekali kalau beliau keluar rumah di pagi hari maka beliau hanya minum air zam-zam saja, dan air zam-zam itu sudah mengenyangkan Nabi dan menghilangkan rasa hausnya. Ya, ini juga berkahnya air zam-zam. Memang disebutkan dalam riwayat ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan untuk apa dia diniatkan pada saat diminum. Misalnya ada yang pergi haji, pergi umrah, minumlah air zam-zam, niatkan sesuai dengan hajat kita. Ada penyakit di bawah, niat. Mudah-mudahan dengan berkah air zam-zam penyakit itu diangkat oleh Allah. Ya, kalau misalnya ingatan sudah agak lemah, ya diniatkan. Mudah-mudahan dengan berkah air zam-zam ingatan itu kemudian dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma unihat bi fina'i jaddi Abdul Muttalib mataya maniyah kafalahu ammu Abu Talib syaqiqu abihi Abdullah wa qama bi kafalatihi bi asmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah wa qaddamahu ala nafsi wal banina wa rabba. Dan ketika kakeknya Nabi Abdul Muttalib kemudian diwafatkan oleh Allah SWT, mencapai usia sampai beliau wafat, ada riwayat yang menyebut 2 tahun setelah wafatnya ibunya Nabi. Kalau Nabi umur 4 tahun ketika ibunya wafat, berarti 2 tahun setelahnya umur 6 tahun. Kemudian kakeknya diwafatkan oleh Allah SWT. Setelah kakeknya wafat, maka Nabi kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib, yang merupakan saudara kandung dari bapaknya Abdullah. Dan Abu Talib mengasuh Nabi SAW dengan keinginan yang besar, dengan perhatian dan penuh penjagaan. Bahkan beliau lebih memprioritaskan Nabi atas dirinya sendiri dan atas anak-anak kandungnya. Jadi Nabi bahkan lebih mendapatkan perhatian dari pamannya Abu Talib tadi dibandingkan dengan anak kandung dari Abu Talib itu sendiri. Nah, Abu Talib inilah bapaknya Ali, ya, Imam Ali karramallahu wajhahu. Jadi Ali dan Rasulullah itu sepupu. Ya, kalau Ali putra dari Abu Talib, ya, Rasulullah SAW putra dari Abdullah. Nah, Abu Talib lah yang kemudian banyak mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian ada perbedaan pandangan ulama kita, apakah Abu Talib ini wafat dalam keadaan beriman atau tidak. Ya, ada riwayat yang menyebut bahwa beliau wafat tidak dalam keadaan beriman, dan bahkan dijadikan sebagai sebab nusul dari turunnya salah satu ayat Al-Quran, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Muhammad itu bukanlah bapak Muhammad. Maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan bagi orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin,
untuk meminta pengampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Meskipun keluarga dekatmu sendiri, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah pasti mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Menurut sebagian ulama ini ayat turun kaitannya dengan Abu Talib. Ketika Abu Talib wafat, Nabi meminta sebelumnya itu supaya mengucapkan syahadat, beliau tidak syahadat. Ya, tapi karena rasa sayangnya Nabi, maka beliau kemudian berkata, bagaimanapun juga paman, saya tetap akan mendoakanmu dan meminta pengampunan kepada Allah. Turun ayat tadi yang menyatakan tidak pantas bagi Nabi, begitu juga bagi orang yang beriman, meminta pengampunan kepada Allah bagi orang musyrik. Namun ada juga ulama kita yang mengatakan bahwa Abu Talib itu wafat dalam keadaan beriman, meskipun dia tidak muslim, tidak bersyahadat dengan lisannya, tapi dia beriman dengan hatinya. Ya. Dan bagi orang yang seperti ini, sekalipun misalnya masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka karena ada iman di dalam hatinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui itu. Nah, kita lanjutkan. Walamma balagha 12 sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ila al-bilad asy-syamiyah wa arafahu ar-rahibu bahira bima hasaw mi wasfi an-nubuwwati wa hawa wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullahi wa nabiyya qad sajada lahu asy-syajar wal hajar wa la yasjudani illa li nabiyyi awwah. Dan ketika umur Nabi 12 tahun, pamannya Nabi Abu Talib tadi membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan dagang menuju ke negeri Syam. Umur 12 tahun dibawalah Rasulullah SAW oleh Abu Talib dalam perjalanan dagang. Nah, kemudian di perjalanan ketemu dengan seorang rahib, dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah, yang melihat pada diri Nabi SAW itu sifat-sifat kenabian. Beliau seorang pendeta. Di dalam kitab yang terdahulu Pak itu memang sudah disebutkan akan datang Nabi yang terakhir, ya, namanya Ahmad Rasulullah SAW. Dan disebutkan sifat-sifatnya. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang ahlul kitab itu mengenali Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Nah, ketika ini ditanyakan kepada seorang rahib, tokoh agama Yahudi yang masuk Islam, apa jawabannya? Betul seperti itu. Bahkan kami lebih mengenali Nabi dibandingkan anak-anak kami sendiri. Kalau Rasulullah SAW, ciri-cirinya jelas terperinci, ya, di kitab Taurat misalnya atau di Injil. Tapi kalau anak-anak kami tidak bisa memastikan bahwa itu betul anak kami. Yang tahu ibunya. Apa betul anak kami atau bukan? Yang paling tahu itu ibunya. Nah, itu jawaban dari salah seorang rahib. Nah, Bahira melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi SAW. Dan beliau berkata, inni urahu. Ya, diperlihatkan kepada saya berdasarkan ciri-ciri yang ada padanya bahwa anak ini sayyidal alamin, akan menjadi penghulu alam, wa rasulullah, dan dia adalah utusannya Allah, wa nabiyya, dan dia adalah nabi. Apa saja itu yang beliau saksikan? Ya, beliau melihat pohon dan batu bersujud kepada Nabi, yang keduanya tidak bersujud kecuali kepada seorang Nabi saja, ya, sujud kepada Muhammad SAW yang umurnya masih 12 tahun. Nah, berarti ini adalah tanda-tanda kenabian. Jadi salah satunya itu melihat ada syajar. Nah, pohon ini menurut beberapa sejarawan itu masih ada sampai sekarang. Sehingga biasa Pak disebutkan sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Bukan sahabat dalam bentuk manusia, tapi pohon. Pohon yang pernah ditempati Nabi berteduh dalam perjalanan dagang itu, yang ada di segitiga jalur perdagangan antara Hijaz di sini Makkah Madinah, kemudian Irak dan Syam. Nah, di situ ada satu pohon. Sekarang ada di wilayah negara Yordania. Masih ada pohon itu sampai sekarang dan menjadi salah satu tujuan wisata. Ya, kalau masuk misalnya musim apa itu ya, musim dingin, dia
dia merontokkan semua daun-daunnya. Jadi yang tersisa hanya batangnya saja sama ranting-rantingnya. Jadi kalau misalnya berganti musim, tumbuh lagi itu. Inilah yang menjadi tempat bernaungnya Nabi SAW. Tabahira, tidak ada yang pernah bernaung di bawah pohon ini kecuali Nabi. Nah, ini adalah tanda-tanda kenabian. Tapi untuk memastikan benarkah pohon itu yang pernah ditempati Rasul, ya tentu hanya Allah mengetahui. Tapi itulah pandangan banyak sejarawan. Yang jelas pohon itu masih tumbuh sampai saat ini. Wa inna lanajiduna fil kutubil qadimati samawiyah wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahu an-nur wa ala wa amara ammahu biraddihi ila Makkah tahawufan alaih min ahli dinil yahudiyah. Beliau menguatkan, sungguh kami menemukan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Dan untuk lebih menguatkan lagi kata beliau, coba periksa di bahunya itu ada tanda kenabian. Ketika Abu Talib periksa, betul ada cap kenabian di situ, ya, yang kemudian diliputi dengan cahaya. Maka Bahira tadi, pendeta Bahira itu meminta kepada pamannya Nabi, bawa kembali anak ini ke Makkah, bawa kembali. Ya, saya khawatir jangan sampai tokoh-tokoh agama Yahudi melihatnya dan tahu bahwa inilah calon Nabi. Nah, karena orang-orang Yahudi itu berharap Nabi terakhir dari keturunannya Ishak. Sementara Rasulullah SAW ini kalau dari segi jalur keturunan itu adalah dari jalur keturunan Ismail alaihissalam. Di awal-awal sekali saya sudah sampaikan tentang silsilah nasabnya Rasulullah SAW. Nah, itu dari jalur keturunannya Ismail. Faraja bihi lam yujawiz minasyamil muqaddasi Busra. Maka kemudian Abu Talib segera membawa Nabi pulang kembali ke Makkah, tidak sampai melewati Busra, tidak sampai masuk ke kota Sam yang suci. Ya, itu isi dari pasal yang ke-8. Atirillahumma qabrahul karimi bi arbin sadimin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya kira satu pasal saja Pak ya, karena biasa banyak pertanyaan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk malam ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi kitab Barzanji tadi, pasal yang ke-8, atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.